itu hancur. Ih. Itu kafan tuh warnanya gimana sih, kalau warna tanah liat, coklat. Iya. Coklat maksudnya bukan coklat semua, bercak-bercak coklat. Coba Bapak tonton nggak mau namanya lihat. unboxing pocong, Oh gak gue. unboxing apa? Unboxing sendal bolong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di malam Jumat Miku. Guys, malam ini gue ditemenin abang-abangan. Anjay, abang-abang. Abang bakso, abang-abangan gua. Ditemenin teman gue, Erik. Erik. Luar biasa. Apa kabar, Rik? Alhamdulillah wa syukurillah. Baik ya. Baik aja sekarang. Sibuk apa sekarang? Nyari duit aja buat anak istri gitu. Anjay. Nyari duit aja. Luar biasa. Rik, sebelumnya gue terima kasih banget nih ya. Ya. Mau gue palak cerita horor lu. Sebenarnya udah lama tapi baru sempat aja. Iya, bener. Jadi gimana, Rik? Seru tahu, soalnya seru cerita horor. Jadi guys, gue ini sebelumnya udah pernah dengar ceritanya Erik, tapi karena gue ingin kalian dengar juga, makanya gue panggil bocahnya ke sini. Jadi gimana, lu punya pengalaman cerita apa? Yang apa nih? Gue mau denger yang itu deh, yang katanya di temen rumah lu tuh yang lu bilang bos-bos gitu. Oh, iya. Itu ada sih. Sebenarnya teman gue juga nggak pernah bilang sih emang di situ ada ya. Terus? Gue padahal sering banget nginep di rumah dia. Nginep. Tapi emang herannya tuh bocah. Ini herannya. Kalau gue nginep di situ, gue tidur di kamar dia nih. Selalu jam 1, jam 12 malam itu udah nggak ada dia. Oke. Nah, maksudnya nggak ada, bukan hilang ya, bukan diculik bukan, dia pindah ke kamar bawah pasti. Nah, gue tuh kalau tidur emang sampai sekarang kebiasaan tuh jam 12, entah setengah malam lah pasti gue selalu mau kencing. Selalu itu. Dan pernah ada kejadian gue kencing sih. Gue selingkuh, kagak ada orang, kamar adanya jauh juga ya. Gue pas banget di belakang kamar dia WC sih. WC, gue masuk WC, tutup pintu. Gue kencing, nyantai. Tahu-tahu tuh di pala gue kayak ada rasa rambut. Kayak rambut. Emang rambut gue pas lagi panjang. Pas lagi gondrong, gue lagi gondrong. Tapi dia beda rambutnya. Berasa di jidat gue tuh kayak halus banget. Gue tau lah rambut gue tuh kasar. Gue ambil lah kepala nih. Gue ambil rambut. Anjir. Posisi gue masih kencing. Gue sempet diem sejenak. Gue lihat ke bawah langsung ke lubang air tuh. Pojokan. Ada rambut juga. Pertanyaan gue dalam hati, ini rambut dari mana turunnya? Wah, merinding sih emang sih. Itu gue mau lihat ke atas, mau nengok ke atas. Tapi gimana ya? Hati pengen, penasaran masih, kalau orang penasaran pengen ngelihat, penasaran, tapi lu takut. Iya. Nah itu, gue nengok, akhirnya juga gue beraniin diri gue nengok ke atas. Nggak ada apa-apa sama sekali, itu plafon biasa ketutup, nggak ada lubang. Tapi itu rambut gue ambil, setelah gue tarik, itu lebih panjang dari rambut gue. Yang jelas tuh lebih panjang dari rambut, dan itu bukan rambut gue. Nah, gue nggak tahu itu kejadian. Gue sampai nggak tidur sampai jam 4 pagi, selesai dari kencing itu gue nggak tidur. Dan pagi-paginya gue bangun lah, teman gue naik ke atas, gue ngobrol, bos, ini WC gue kejatuhan rambut. Gue pagi-pagi dengan ngomong kayak orang ketakutan. Dan teman gue ketawa malahan. Lu kenapa ketawa? Emang di situ tempatnya, Rik, katanya. Tempat apaan? Ada cewek di situ, kata dia. Dan dia kan punya mertua juga, bisa ngeliat, bisa ngegambarin objek yang ada di situ lah gitu. Oke. Ya bener, emang ada. Emang di WC itu lah ternyata emang di bersarang. Oh, jadi kamar mandinya di dalam kamar nih? Enggak, di luar. Oh, di luar. Kita masuk pintu, nah pas sebelum masuk pintu kamar dia, sebelahnya. Oh. Jadi posisi di luar kamar WC itu. Oh, anjir. Tapi ya itulah kejadian bikin penasaran, rasa takut iya. Tapi setelah itu ya udahlah. Karena udah sering, besoknya gue nginep lagi, ya udah biasa aja sih. Tapi masih ada kayak gitu-gitu? Masih sih. Temen gue, kalau kata teman gue itu sih masih, sampai sekarang masih ada. Anjir. Pantesan temen lu ini ya, cabut terus tiap Nah malam itulah, entah bukan gue doang lah, siapapun, walaupun gue lagi bertiga nginep pasti diturun. Bukan karena kesempitan kasur, bukan, emang kebiasaan dia begitu. Nggak tahu kenapa ya, setiap malam begitu dia selalu tidur ke kamar bawah.
Anjir. Tidur di kamar pembantu itu biasanya dia. Itu bingung tuh. Gue punya temen tuh. Terus apa lagi yang lu alami, Rik? Ya kalau gue alamin sih sekali-sekalinya gue bener ngeliat makhluk goib ya. Yang bener-bener jelas sih sekali gue pernah tuh pas gue balik dari nongkrong lah sama temen gue. Tuh balik gue sekitar hampir jam 12 malam lah. Oke. Gue ada lah namanya di situ ada jalan baru udah lama sih sebenarnya tapi emang jarang lewatin. Dan gue pun sebenarnya nggak pernah lewat situ kalau udah jam segitu. Tapi gue beraniin diri aja gue lewat situ dengan PD-nya lah, gue bawa motor lewat situ, gue pakai headset situ sih, sambil denger lagu. Dan jalan tuh lurus, terus turun ke bawah, di ujung itu belok kanan. Dan situ ada tahu tembok apa sih? Kayak tembok pembangunan gitu tuh, kayak tembok beton. Dan tiang listrik pas banget di situ. Langsung kalau lurus ke perkampungan. Dan gue dengan PD-nya, dengan beraniin diri lewat situ, biasanya nggak lewat situ. Pas dari jauh nih gue udah lihat nih. Itu kayak ada orang rokok. Oke. Nah, gua ngeliat kayak orang, gue seneng dong. Iya. Wah, udah gak ada orang. Berarti gue, oke lah, aman lah gue lewat situ lah, gue beraniin aja. Setelah deket, warna merah, nyala. Kayak orang rokok tau gak sih kalau orang ngisep rokok? Nyala gitu. Nyala, ada terus titik nyala gitu. Redup lagi. Nah, kalau diisep, nyala, redup lagi kalau nggak diisep. Nah, seperti itu. Oh, jadi nyala, redup Nah, gitu. iya kayak gitu. Gue balik dalam hati gue, ya gue dengan pede karena di sono ada orang. Mungkin gue pikirnya tuh orang nongkrong. Soalnya ada dua warna merah dari kejauhan tuh. Gue lewat pas udah deket, gue bener-bener pas banget tikungan tuh di sebelah tiang listrik di tembok itu gue langsung nangis. Kenapa? Ya itulah apa ya kalau dibilang ya, copong. Anjir. Copong lah atau tapi bener itu ya makhluk gitu kan gue lihat tuh di TV. Gimana ya? Nggak begitu serem kalau menurut gue ya, kalau di TV horor gitu kurang. Serem sih serem maksudnya. Beda dengan yang benar-benar gue lihat secara kasat mata gue langsung sih, itu benar gue lihat langsung. Itu hancur. Itu kafan tuh warnanya gimana sih, kalau warna tanah liat. Coklat. Iya. Coklat maksudnya bukan coklat semua, bercak-bercak coklat. Itu lewat, gue langsung keluar air mata. Gue secara refleks itu mata gue netes sendiri air mata. Secara refleks, soalnya pertama kali sih gue lihat hal begituan secara jelas. Itu pertama kali. Gue belok kanan, jalan lagi lurus. Dan di belokan kanan lurus itu ada tanjakan, ada perumahan. Dan di situ gue ketemu lagi di sebelah kanan. Itu gue makin panik. Gimana ya? Gue sampai gue harus lewat jalan lurus. Gue nggak tahu secara nggak sadar, gue mau lewat jalan yang sempit. Gue nggak lewat jalan beton itu. Harusnya gue lewat jalan beton itu biar lebih cepat sampai harusnya. Tapi secara nggak sadar, mungkin apa karena gue panik, gue lewat lurus tuh, lewat jalan setapak, lewat masjid, lewat apa sih? Kandang-kandang sapi. Nah itu kandang sapi. Karena lu menghindari itu. Sebenarnya kalau dibilang menghindari sih enakan lewat jalan beton itu. Oke. Tapi gue malah ngambil lurus tanpa gue sadarin, malah gue lewat kandang sapi. Di situ ada masjid sih, emang kandang sapi terus ada masjid. Gue lewat belakang masjid di situ, jalan licin itu, gue kepleset-pleset. Sampai gue sampai tongkrongan temen gue. Itu temen gue, lu kenapa kata dia? Lu nangis. Kenapa lu? Cowok nangis kata dia. Gue pengen ngomong apa-apa, temen gue tongkrongan gue langsung cabut balik ke rumah, gue bilang bokap. Kenapa lu nangis? Kata bokap. Berantem. Gua kalau berantem menangis, nggak pernah gue namanya berantem menangis. Iyalah, laki. Gue bilang bokap gua ngeliat sesuatu, udah gitu doang. Apa kata bokap gua? Ada ini bukan manusia. Gue bilang bukan manusia, apa ini bukan manusia gitu. Itu langsung gue dipeluk sama bokap gua. Saking takutnya, nangis tuh dipeluk gue. Nangisnya bukan nangis suara kenceng, enggak, netes aja, mata tuh kayak nggak mau berhenti netes. Itu pertama kali gue ngeliat itu tuh. Habis kejadian itu besokannya gue kepikiran terus, maksudnya setiap malam tuh pikiran gue tidur di atas, rumah gue tingkat, gue tidur di atas. Dulu adik gue masih kecil banget ya. Itu setiap gue tidur di atas itu tuh nggak tenang. Gue maunya tidur di bawah, di ruang tamu, depan TV, sebelah kamar bokap gue. Jadi kalau gue kenapa-napa gue tinggal teriak gitu aja sih. Kalau kejadian paling parah sih itu sih. Gila.
Lu kira orang ya udah tenang-tenang Itu, dari jauh. Kayak orang rokok nyala. Gue kira tuh orang, bener-bener. Pas gue lewat, wah udahlah. Taunya itu apanya yang Mata mungkin. Gue kalau muka, gue ngeliat tuh apa tuh kafannya coklat, bercak coklat, mukanya tuh kayak kebakar, hitam. Ya gak jelas juga sih kalau muka mah. Nggak mungkin juga gue nengok sampai buat nengokin gitu, enggak. Tapi itu bener jelas sih. Gila. Serem banget, Rik. Jadi itu yang nyala-nyala tuh, yang lu sangka rokok, api rokok itu ternyata matanya. Nah, mata mungkin. Ya. Mata itu. Serem 2 kali gue ketemu dia, bener-bener itu kejadian gue paling apes. Emang gue sebelumnya sih nongkrong sama teman gue bertiga, emang gue ngomongin horor. Oh gitu. Nah itu sebelumnya sih emang gue ngomongin. Oh. Entah kenapa gue yang apes. Iya. Gue sih kena apes itu benar-benar. Tapi katanya kalau misalnya emang sampai kelihatan jelas mata gitu, dianya yang apes, Rik. Tapi sampai 2 kali muncul justru 2 kali. Kalau emang dia yang apes, dia nggak mungkin nongol lagi di sebelah kanan pas tanjakan tuh. Bener-bener itu. Gila sih kata gue sih. Gila itu emang serem lah. Kejadian teril ya. Maksud teril yang pernah gue alamin, ngelihat langsung saya itu ya. Selebihnya paling gue kayak cuma denger, ditimpuk, itu udah berkali-kali lah kalau itu. Cuman Ngedenger apa lo? kalau ngedenger tuh di kamar gua kalau dulu tuh gue pernah seperti kejadian kalau di rumah. Gue mau ngopi malam-malam, gue nyalain kompor sebelah kiri nih. Kompor gas cetek ya nyala sebelah kanan. Nah, itu sebenarnya gak masuk akal juga menurut gue sih. Itu gak masuk ke logika gue. Gue jalan sebelah kiri, sebelah kanan nyala. Tuh gue teriak manggil bokap gue langsung. Error apa gimana? Ya gak tahu. Setelah bokap gue dateng, gue matiin. Dimatiin sebelah kanan kan otomatis gue nyalainin gak nyala. Kan kadang kompor gas tuh kalau kita nyalain tuh nggak langsung nyala tuh. Iya. Nah itu nyala tapi sebelah kanan. Harusnya kan yang kanan juga cetekannya di ini kan, Bisa. di off kan. Iya, ya? di off. Dan itu masih kondisi off yang kanan. Iya. Lalu gue teriak, bokap gue keluar dari kamar, kenapa lu? Ya masa kompor gue nyalain kanan, kiri. Yang nyala kanan dimatiin sama bokap gue. Dicoba nyalain bokap gue kanan kiri. Normal. Normal lah itu nggak jauh. Lah, kalau gue paling sambil setiap naik tangga sering ditimpuk pakai baut. Oh baut, tapi ada bautnya? Ada, bentuk baut bener-bener kan. Anjir. Sebelah kamar gue gudang. Oh gitu. Sebelah kamar gue emang buat kamar lagi, tapi waktu itu emang masih jadi gudang. Setiap naik tangga selalu timpuk gue pakai baut, sering banget. Padahal nggak ada orang di situ. Nggak ada sama sekali, gue doang. Sama adek gue, timpuk pakai baut. Terus sering ada yang manggil, Rik, suara bokap gue turun, ada nyokap gue doang. Kenapa bapak manggil? Bapak lu lagi main tenis meja? Manggil siapa? Gue naik lagi. Terus adek gue juga sering kakinya seperti diseret di atas tuh, seret. Setelah sering kejadian itu, gue bilang lah sama adek gue ngomong bokap. Nah sudah adalah kayak ustadz lah, ngobrol sama ustadz kenapa gini. Dan ternyata udah ada nenek-nenek emang. Di pojok gudang gue, paling pojok tuh ada nenek-nenek. Emang itu sempat mau apa sih kalau dibilang diusir ya, dihilangin lah gitu. Tapi bokap sih ngomong nggak usah. Kata bokap, itu cuma bercanda. Anjir. Itu cuma bercanda. Bercandanya serem. Ya terus maksud bokap gue dalam artian bokap gue takutnya ketika kita usir mereka, mereka akan lebih jahat ke kita, lebih iseng ke kita gitu. Karena secara nggak langsung mereka lah yang duluan di situ sebelum kita. Mungkin sebelum rumah itu dibangun ya. Mungkin mereka udah di situ. Soalnya emang belakang rumah gue itu, komplek gue, belakang gang rumah gue itu rawa sama kuburan. Nah, di situ. Tapi bisa jadi kalau misalnya lu ngusir yang di tempat nenek-nenek itu keisi lagi sama yang beda lagi. Nah, takutnya seperti itu. Iya. Makanya bokap gue pikirnya gitu. Ya mungkin iseng. Tapi semenjak itu karena udah tahu iseng kayak adek gue nih. Sering timpuk. Kamar digedor-gedor, tapi kalau sama adek gue tuh selalu dibalas. Ditimpuk balik? Ditimpuk balik pojok. Diambil, timpuk, diem lu, jangan ganggu gua. Terus selalu gimana? gitu sekarang. Sampai sekarang masih ada. Masih. Ya kan sekarang adek gue doang yang nempatin karena gue udah misah rumah kan sama bokap nyokap dengan adek gue. Tapi adek gue ya biasa aja, sekarang udah biasa aja. Ganggu sih udah nggak pernah sih, kata adek gue udah nggak pernah juga. Iyalah udah ditimpuk balik. Sumpah kayak gitu. Gue ambil rokok boleh gini ya? Iya ngerokok aja lah. Tapi bagus juga sih ada lu ngidenya gitu. Digedor-gedor, gedor balik. Apa lu? Kalau dibilang adek gue sama gue tuh lebih berani adek gue. Iya sih. Kalau gue orangnya penakut. Bahkan gue tuh namanya kuburan ya. Gue paling takut sama kuburan dari dulu.
Tapi setelah gue kehilangan adik pertama gue meninggal, itu sedikit demi sedikit gue mulai gak takut mau kuburan. Entah tuh malam, entah itu siang. Dulu siang aja gue takut ke kuburan. Kalau lagi sepi takut gue. Terus gue ditinggal anak kedua gue meninggal, ya kan. Semenjak ditinggal mereka sampai detik ini gue gak takut mau kuburan. Ya gue lewat aja. Sekarang kalau dulu kita mau lewat tuh bisa mikir beribu-ribu kali. Kalau ada jalan muter, walaupun jauh gue jalan muter. Kalau sekarang gue lewat aja. Kayak gue ke rumah lu lewat kuburan nih. Nah ini kan sepi. Tapi gue santai kalau sekarang mau pulang jam berapa juga biasa. Kenapa, Rik? Apa karena lu udahlah nanti juga gue di situ gitu? Ya mungkin gimana ya, kuburan. Nggak tahu kenapa dari dulu gue takut kuburan. Dari kecil sih emang gue takut kuburan. Tapi setelah gue kehilangan orang yang gue sayang, itu sekarang gue bener-bener nggak takut kuburan. Karena gue pikir kalau gue takut sama kuburan, berarti gue takut sama orang yang ninggalin gue kayak adik gue, anak gue. Kan dia dikubur, masa gue takut? Masa gue harus takut sama mereka? Kan enggak. Jadi sebenarnya kuburan itu nggak serem, nggak seserem yang orang pikirkan lah. Emang sebagian orang masih serem sih. Gue juga dulu takut, makanya itu semenjak tinggal mereka gue sekarang udah mulai berani lah namanya kuburan itu. Ya bagus lah. Karena ya mau gimana pun ya, nanti juga kan kita akan ke sana gitu. Katanya lu punya cerita lagi, Rik, yang lu ke mana tuh? Lu bareng teman-teman lu. Terus ke daerah satu ruangan Merapi apa Jawa? Oh, ya? ini kejadian ini bener sih. Ini sebenarnya kalau dibilang serem, iya. Dibilang lucu, iya. Gimana tuh, gimana? Jadi gue waktu itu main ke daerah Kaliurang, Jogja. Oke. Gue liburan sih, gue nyusulin teman gue di kos. Temen gue kuliah di salah satu kampus di sana di Kaliurang. Gue kosannya, gue main lah. Diajak lah sama temen gue yang ngekos itu yang kuliah di sana lupa gue ke lereng Gunung Merapi, kalau nggak salah lereng Gunung Merapi. Di situ ada tuh banyak villa sih, banyak banget villa. Kita naik ke atas, banyak banget villa. Di situ ada satu bangunan. Mungkin teman-teman bisa cari dah bangunan tua di lereng Gunung Merapi. Itu ada rumah gede banget. Emang kata orang setempat sih ya, gue sempat nanya sama tukang warung itu, katanya emang peninggalan Belanda, entah Belanda atau apa, kurang paham juga, lupa gue. Nah itu sempat kejadian waktu itu cuaca dingin, lu tuh kebelet BAB sebenarnya tuh kondisi tuh jam 5 hampir maghrib. Hampir maghrib, kondisi hampir maghrib, gue ketemu BAB, ada WC umum sebenarnya di ujung. Ketika gue mau ke sono, itu dikunci semua. Apanya? WC umumnya. Jadi emang kawasan itu tutup sampai sore doang, nggak buka 24 jam. Situ, dan gue mau BAB tuh sampai gak jadi, saking dingin. Mungkin gue minum teh aja dingin. Nah ada salah satu teman gue itu mau BAB ceritanya. Dia mau BAB ke ibu-ibu warung, Bu saya mau BAB Bu, soalnya tutup. Maksudnya mau numpang BAB. Nah kata ibu warung itu, ada di bawah Mas, kata dia. Di belakang itu, di rumah, sebelah rumah yang angker itu Bu. Iya. Ya pertama temen gue mungkin udah di ujung kali ya. Jadi memberanikan diri ketika sampai sono, ada ruangan, itu lurus, itu ada bangku kosong. Ada bangku kosong di tengah-tengah. Gimana sih WC? Ini WC lorong. Oke, lorong WC. WC di sini di ujung, tapi tengah-tengah sini ada bangku di ujung. Oh, ujung kiri WC. Ujung kiri WC, ya terus benar. seberangnya WC ada bangku. Di tengah-tengah ya, depan WC. Itu ada bangku kosong itu. Itu sampai teman gue mau BAB itu sebenarnya takut gak takut ya. Tapi gimana namanya alami ya namanya. Panggilan alam. Panggilan alam. Jadi masuklah. Itu bener ditemenin, dikawal. Anjir. Mungkin presiden dikawal BAB oke lah, entah presiden, entah pejabat, entah siapapun, mungkin dikawalnya kan nggak sampai dalam gitu. Ini kalau ini benar dikawal di depan pintu nggak ditutup. Anjir. Saking takutnya. Itu saking takutnya. Soalnya bener-bener emang ibu WC itu emang katanya WC cuma di situ doang, selain yang ditutup tadi itu doang. Ya mau nggak mau temen gue di situ lah. Dan setelah itu gue langsung masuk ke, fotonya waktu itu ada gue di foto di handphone gue, mungkin udah lama sih. Gue foto di ujung tuh ada kayak ada orang, tiang besar di sebelah kiri rumah itu ada. Gue tanpa gue sadarin sih itu.
Dan terus ada orang situ juga ngajakin masuk ke dalam. Pas ketika gue ngintip ke dalam itu benar-benar hawanya tuh gimana ya? Di dalam itu sebenarnya lengkap. Ada sofa, terus ada kasur ya. Yang bikin serem sih ada satu benda yang bikin gue serem itu ya keranjang bayi zaman dulu yang rotan. Oke. Yang bisa goyang. Nah itu sih. Emang orang situ gue mau masuk, sempat gue mau masuk, tapi orang situ ngomong pikirannya harus positif, jangan negatif kalau masuk situ. Kenapa kalau misalnya? Ya katanya kalau pikiran kita positif, negatif, ketika kita masuk ke tempat itu, kita akan ada hal-hal yang takut, ada hal yang tidak diinginkan situ doang sih. Oh, nah, gue mau tanya tuh, itu yang tadi yang depan WC ada bangku satu. Nah ada bangku satu. Buat apa? Nggak, entahlah fungsinya untuk apa itu. Tapi kan jadi kayak pertanyaan. Nah ya? itu makanya itu, ketika gue masuk, ketika teman gue ke situ, belum masuk aja udah takut karena bangku itu seserem itu, nggak ada pencahayaan sama sekali. Remang-remang gimana sih? Emang itu WC itu kayaknya sih bekas rumah, bagian dari rumah yang gede yang tua itu. Nah iya, jadi bukan WC si punya warung, bukan. Mungkin bekas itu mungkin dipergunakan sama si yang punya warung. Karena suaminya yang punya warung itu katanya emang yang ngejaga rumah tua itu ya. Anjir. Ada lupa kalau di browsing ada lah rumah tua di lereng Gunung Merapi itu ada. Jadi penasaran gue, nanti gue coba lah situ, ada searching, coba ada. Jadi hal-hal begitu gimana ya? Sebenarnya goib itu menurut gue, dulu sih gue percaya nggak percaya namanya hal goib, tapi setelah gue kelihatan si Copong itu ada. Mungkin kalau kata bokap gue ya, mereka nunjukin bukan karena mereka buat nakutin kita. Apa? Karena apa? Berarti? Karena mereka cuma nunjukin doang bahwa mereka ada. Oh gitu. Itu saking pengen ngasih tahu ke elunya tuh kalau dia itu ada sampai 2 kali ya. Nah iya bang. Tapi ya emang hal-hal begitu sih buat jadi pembelajaran buat kita juga sih. Iya. Ya banyak ya, entahlah orang mau percaya itu goib atau enggak. Tapi menurut gua sih sampai sekarang pun sebenarnya sih Allahu alam aja lah. Kita punya dunia masing-masing. Ketika kita nggak ganggu mereka, mereka nggak ganggu kita, gitu aja. Pun kalau misalnya nggak sengaja kelihat ya udah. Ya udah gitu ya. Aja. Dan gua pun kadang sering kalau ngelihat ngerasain hal-hal kayak mistis gitu sering. Gua pernah sempat main catur. Itu ada ketawa. Itu teman gua lagi mabok. Gua mabok sih lucu juga sih. Mabok. Ada tuh teman gua mabok, ada ketawa. Mungkin kalau kata orang, kalau ketawa itu kecil, dia dekat. Bener gak sih? Kecil, deket, iya. Temen gue bisa ngeliat hal seperti itu, dia selalu bilang gitu. Kalau ketawa dia itu kecil, berarti dekat. Dekat. Ketika ketawa itu jauh, berarti kencang, berarti dia jauh. Berarti dia jauh. Gue sempat itu main catur, ada main bulu tangkis, ada main catur, campur lah, anak-anak. Itu lagi main catur itu ada ketawa. Nah, temen gue itu kejawab, Bu. Sama orang mabok, orang lagi mabok ketawain cewek dijawab, Neng jangan ketawa aja, abang lagi main catur. Anjir. Itu inget banget belakang lapang bulu tangkis itu pohon singkong, mau tuh kebun singkong, disitulah temen gue yang lihat yang main bulu tangkis, itu ada di kebun situ. Temen gue sampai pingsan di tempat, nggak ada yang gotong, ditinggal. Karena saking takutnya anak-anak, temen gue pingsannya bulu tangkis, tinggal semua. Parah. Karena itu, kalau gue sih ngeliatnya cuma dari bayangan putih doang. Nggak ngeliat jelas, bener-bener jelas gitu. Enggak. Tapi temen gue yang konyol sama temen gue sih. Dia kayak nantangin. Jangan ketawa, jangan ganggu abang gitu. Lagi main catur, lagi fokus main catur. Makin kenceng. Ternyata temen gue yang teriak itulah yang pingsan. Baru anak-anak ngeliat, ada. Pergi semua, kabur semua. Gila, seru juga nih Rik dengerin cerita lu. Jadi gimana nih, lu kalau misalnya ketemu pocong lagi, nangis lagi nggak kira-kira? Enggak lah, insya Allah enggak. Karena kan udah ya. Ya udah lah. Ya, yang penting jangan sampai benar-benar depan bacot lah. Kasarnya depan muka gue dia nongol, mungkin gue pingsan mungkin bisa, wajar lah. Padahal lu sering nonton unboxing pocong. Nah, itulah. Gue sering bilang ke lu, coba tonton namanya unboxing pocong, unboxing sendal bolong di balik itu bener atau enggaknya gue nggak peduli. Jadi entah itu orang settingan atau itu gue nggak peduli sih kalau untuk itu. Itu sebagai sarana hiburan gue aja. Enggak masih Oga. Giliran ditunjukin. Teman-teman kalau mau ngeliat unboxing pocong, cari ya di YouTube unboxing pocong asli.
Giliran ditunjukin aslinya dia nangis. Tapi gue ngeliat unboxing pocong itu setelah gue nunjukin, makanya gue berani ngeliat unboxing pocong itu. Oh setelah? Iya, setelah gue ngeliat itu baru gue berani ngeliat film-film setan gitu, baru berani. Dulu gue paling takut sama film setan. Oh, ada hikmahnya lah ya, Iya, jadi lah. berani ya. Oke, makasih ya Rick udah share cerita horor yang lucu. Tapi serem juga anjir. Tapi sumpah sih itu kayak nggak expect gitu. Dikirain tuh Orang rokok? Iya, orang rokok. Kayak ini rokok. Kita Ini. bakar. Nyala ya. Kalau kita diemin dia pasti redup. Redup. Iya, Gitu, anjir, makanya gue anjir. lihat kayak orang rokok nongkrong di pinggir jalan, makanya Iya. gue slow. Taunya matanya si pocong. Ternyata ya salah. Serem. Udah guys, kita tutup aja. Karena gue juga takut anjir kalau kayak gitu. Lu mah. takut? Males gue paling males sama bentukan kayak gitu. bentuk gitu. Karena menurut gue mereka itu adalah sosok yang apa ya, dagel tuh apa ya, batu, apa sih namanya kalau batu kayak gitu, pokoknya batu lah, ngeyel gitu, ngeyel, disuruh pergi datang lagi, Nah, disuruh pergi bandel lah datang, gitu lah, kasarnya bandel lah. suruh pergi, susah lah pokoknya gitu. Ya udahlah itulah pokoknya. Ya udah guys, malam Jumat Minggu sampai sini aja. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Kalau kalian mau cerita juga di channel gue, silahkan DM di IG gue di @mildakurnia12. Oke, Rick, terima kasih. Oke, lain kali kita bisa Penelusuran. sharing lagi. Boleh penelusuran, oke, gue ikut, boleh. Karena dia pengen ikut guys penelusuran. Boleh, penelusuran. Makanya subscribe dong 1000. Kalau udah 1000 serius deh gue mau penelusuran. Kita keluar dari rumah ini. Malam Jumat Minggu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Rick.